Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya'i wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya al muttaqin as sadiqin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita, mentakdirkan dan permudah bagi kita untuk kita dapat bersua semula setelah yang semestinya 2 pekan yang lalu saya hadir, namun ada kendala sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh barakah dan kajian kita, program kajian kita yang diadakan di masjid ini semoga berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya dan mendatangkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Allahumma amin. Untuk kajian kali ini kita pindah kepada surat At-Takatsur. Kita anggap kajian tentang surat Al-Asri sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada surat yang sebelumnya, yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur tergolong dari surat-surat Madaniyah, namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat At-Takatsur adalah merupakan surat Makkiyah, dan ini insya Allah tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar faedah untuk kita membahas tentang kekuatan salah satu dari 2 pendapat ya yang disebut oleh ulama kita. Namun insya Allah yang menyatakan bahwasanya surat ini Makkiyah, Madaniyah itu lebih kuat hujahnya. Wallahu taala a'lam. Baik. At-Takatsur artinya berbanyak-banyak atau bermegah-megahan atau bermewah-mewahan ya. Upaya untuk terus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Arti kalimat atau arti kata takatsur, arti kata takatsur adalah berbanyak-banyak, bermewah-mewah dan bermegah-megah, dan yang semakna dengan kata-kata tersebut. Penamaan At-Takatsur adalah potongan dari ayat yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini, yaitu Alhaakum At-Takatsur. At-Takatsur berbicara tentang, surat At-Takatsur berbicara dan mengungkap bagi kita tentang karakter manusiawi yang memang ada pada setiap manusia, kecuali mereka yang mendapat taufik dari Allah untuk bisa mendidik dirinya sehingga jiwanya naik derajat menjadi jiwa yang wujud dalam dirinya qanaah, kemudian terjadi padanya wara dan zuhud ya. Qanaah itu nerimo, wara dan zuhud itu ya tidak sibuk dengan dunia, tetapi dalam hidup dia berupaya untuk memprioritaskan dan mentarget seluruh sarana-sarana dan sebab-sebab kesuksesan akhirat. Siapa yang berbuat seperti itu, nanti dia akan menjadi orang yang zuhud, lalu naik derajat dan peringkat menjadi wara. Ya, Allah taala a'lam. Dan sifat zuhud, wara dan yang lain itu sekali lagi bisa untuk diajarkan oleh seorang muslim pada dirinya. Caranya tentunya dengan dididik. Jiwa itu terus dididik, perlu waktu ya, perlu sarana-sarana untuk itu, sehingga nanti jiwa itu akan berganti dari jenis jiwa yang dimiliki oleh kebanyakan jiwa-jiwa manusiawi, yaitu yang selalu memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan, berpindah kepada jiwa yang mutmainnah, paling tinggi derajatnya. Jiwa itu ada 3. 1, jiwa ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. 2, jiwa lawamah, yang selalu
menyalahkan dirinya sendiri ketika jatuh dalam berbuat dosa, mencela dirinya sendiri ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia berdosa, berbuat dosa, lalu jiwanya menyalahkan dirinya sendiri dan menegur dirinya sendiri dengan keras. Kamu itu kenapa kok melakukan itu? Kamu itu kenapa kok berbuat dosa? Ya, mencela dirinya sendiri atas perbuatan dosa. Dan ini jenis jiwa yang baik. Berikutnya, derajat yang tertinggi yaitu jiwa yang tenang dengan segala aturan-aturan Allah dan segala ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, jiwanya sempurna. Jiwanya sempurna. Tentunya yang saya bicarakan di sini adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nerima ajaran Allah, nerima aturan Allah dan menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jiwanya tenang dengan itu. Jiwanya tenang dengan hal tersebut dan senang meskipun menjalankan syariat itu ada bebannya gitu ya. Nah, jiwa yang seperti ini sudah masuk kepada kategori jiwa mutmainnah yang tenang ya. Bahkan kalau dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang baik, maka dia akan terjadi suatu gejolak yang besar pada jiwa tersebut. Bukan hanya dia mencela dirinya sendiri lagi, bahkan mungkin bisa berbuat perbuatan-perbuatan yang berat, menghukum dirinya sendiri dan lain sebagainya, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhahu maupun yang lain ya, dari suatu kesalahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Baik. Surat At-Takatsur jumlah ayatnya hanya 8 dan pendek-pendek semuanya dan cukup populer. Arti dan petunjuknya sangat mendalam. Arti dan petunjuknya dimengerti, difahami oleh banyak kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin dari umat Muhammad SAW maupun yang lain tahu dia hal ini itu tahu, ngerti. Jadi muslim manapun dari sejak zaman Nabi SAW bahkan sampai nanti hari kiamat, kalau ditanyai buat apa Allah menciptakan Anda, tentunya kalau dia belajar loh ya, kalau dia sudah belajar, dia mempelajari kitab sucinya, maka dia pasti akan bisa menjawab, apa? Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Dia tahu itu dan dia sudah melaksanakan praktek ibadah, namun sisa umurnya lebih banyak daripada ibadah itu sendiri. Masih terjadi sisa-sisa umurnya itu banyak, padahal tujuan kejadian dirinya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Mestinya kebanyakan umur itu digunakan untuk hal-hal terkait dengan pengabdian diri kepada Allah, semestinya ya. Tapi realnya apa? Maksudnya sebagian besar dari umurnya masih tersisa digunakan oleh dia di luar dari konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berbuat sesuatu yang tidak benar dan tidak betul. Jadi kalau ditanyai buat apa kamu hidup, untuk mengabdi kepada Allah. Tahu nggak kalau lalai kepada Allah itu nggak boleh? Pasti tahu. Tahu nggak lalai dari akhirat itu nggak boleh? Pasti tahu. Tahu nggak bahwasanya kesuksesan akhirat itu dengan bekal amal soleh? Pasti tahu, pasti tahu. Makanya surat ini diturunkan sebagai peringatan bagi kita semuanya. Tapi realnya kita sudah diperingatkan pun, sekarang kita ingat, belum tentu besok sore peringatan ini masih wujud di kita. Belum tentu pekan depan peringatan ini juga masih ada pada kita. Bahkan sebagian kita diingatkan, masih ingat, tapi dia masih berani-berani juga berbuat maksiat dan menggunakan waktunya untuk selain pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa terjadi? Jawabannya satu. Sebabnya dia wong, manusia. Sebabnya dia manusia. Ya mestinya nggak harus seperti itu, mestinya lah. Kalau mestinya segala itu memang yang baik-baik mestinya.
Tapi kita berbicara pada realita. Realnya seperti apa? Namanya manusia begitu. Namanya manusia mau begitu. Ya. Sekarang benar, besok salah. Sekarang luar biasa, sekarang masya Allah, besok innalillah. Besok innalillah. Hari ini baik, belum tentu besok baik. Bahkan sebagian orang hari ini baik, besok jahat. Bahkan sebagian orang mau beramal baik, berbekal dulu dengan perbuatan jahat. Korupsi sih baru sedekah gitu. Maling dulu baru berikan bantuan-bantuan gitu. Ada muslim itu namanya, orang-orang muslim itu. Makan riba dulu, mengambil halal, mengambil rezeki, mengais rezeki yang enggak jelas dulu. Baru kemudian digunakan untuk sesuatu yang baik secara syar'i. Setelah berbuat baik itu lupa lagi. Ala kulli hal begitulah manusia. Makanya sebagian orang mengatakan, sebagian ulama kita mengatakan manusia itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan insan. Mereka mengatakan masumiyal insanu insanan illa min kathratin nisyan. Orang itu enggak dinamai, manusia itu enggak dinamai sebagai manusia kecuali karena banyak lupanya. Insan sama nisyan kan mirip lah. Insan sama nisyan. Nisyan itu artinya banyak lupa atau kelupaan. Seolah-olah nama manusia itu mepet dengan kelupaan, dan realnya begitu. Kebanyakan kita itu sering lupa. Dan yang dimaksud lupa di sini lupa dengan akhirat. Bukan lupa dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia lupa itu ya sudahlah, apa boleh buat gitu. Tapi lupa dengan akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat yang pendek, surat At-Takatsur nomor 102 tertibnya surat ini. Yang datang setelah surat Al-Qari'ah dan sebelum surat Al-Asri wal Asri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermewah-mewah, bermegah-megah, mengumpulkan harta, telah melalaikan kalian. Ini semuanya praktek perbuatan ini telah melalaikan kalian. Tentu yang dimaksud melalaikan di sini sekali lagi melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, melalaikan kalian dari ingat akhirat. Melalaikan kalian dari ingat akhirat, berbanyak-banyak, bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan kepemilikan-kepemilikan duniawiyah, bangga dengan keindahan fisik, ciptaan fisik, bangga dengan suku dan kabilah, bangga dengan nasionalisme, bangga dengan harta, bangga dengan pangkat dan kedudukan, bangga dengan kekuatan, bangga dengan pokoknya semuanya ya, bangga dengan ilmu ya. Ilmu, sebagian orang bangga-banggaan dengan ilmu, padahal ilmu itu diberikan oleh Allah dititipkan oleh Allah kepada dirinya, bukan untuk itu, tetapi untuk beramal. Dan semakin orang berilmu, jika ilmunya itu bermanfaat, pasti dia akan tunduk. Ini sebagian orang malah berbangga-banggaan dengannya, berbangga-banggaan dengan ibadah. Sebagian orang berbangga-banggaan dengan praktek ibadah. Loh, saya sudah membangun masjid. Loh, saya sudah membuat pesantren. Loh, saya sudah membantu ini. Loh, saya sudah berbuat ini, berbuat itu. Dan berbangga-banggaan dengan kelompok, berbangga-banggaan dengan organisasi, berbangga-banggaan dengan partai, berbangga-banggaan dengan apa saja. Pokoknya segala urusan-urusan duniawi dan bahkan beberapa perkara-perkara ibadah digunakan untuk keperluan-keperluan takatsur dan berbangga-banggaan dan bermewah-mewahan. Perbuatan itu, praktek perbuatan itu telah melalaikan kalian. Gak mungkin ada orang yang berbangga-banggaan dengan hal-hal ini semuanya kok kemudian ingat akhirat, itu gak mungkin. Gak mungkin. Kalau sudah dia jatuh berbangga-bangga dengan urusan duniawiyahnya yang seperti ini, dengan ragam dan macamnya, pasti yang datang berikutnya adalah lalai dari akhirat. Lalai dari akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga kalian
menziarahi kubur. Hingga kalian menziarahi kubur. Dan menziarahi kubur ini ada sementara riwayat yang mengatakan bahwasanya dulu orang-orang jahiliyah Mekah, Quraisy, begitu juga dengan orang-orang Ansor, dua kabilah yang sebetulnya mereka itu serumpun, yaitu Aus dan Khazraj. Itu mereka itu sebetulnya kalau dirunut lagi nasabnya akan bertemu pada pada Ma'us Sama, pada orang yang dijuluki dengan Ma'us Sama, istrinya namanya Qailah. Istrinya namanya Qailah. Ya, makanya orang-orang Ansor itu dikenal dengan Banu Ma'is Sama atau Banu Qailah. Kalau disebut Banu Qailah nisbatnya kepada ibunya, kalau Ma'us Sama kepada ayahnya. Yang kemudian ke bawah nanti akan timbul dua kabilah besar di Madinah yang dominan di Madinah. Mereka berbangga-banggaan dengan sukunya, dengan jumlah orangnya, dengan kekuatannya, dengan kepemilikannya, sampai berbangga-banggaan dengan jumlah banyaknya orang-orang yang mati dan dikubur. Aneh tuh. Kami lebih banyak daripada kalian. Jumlah kami lebih besar daripada kalian. Yang hidup sekian, yang mati juga lebih banyak. Kemudian pergi ke kuburan. Nih, ini Khazraj, ini Khazraj, ini Khazraj, ini Aus, ini Aus, ini Aus, kan cuma dikit nih. Jumlahnya Ausnya, Khazrajnya lebih banyak. Dulu orang-orang Quraisy juga begitu. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir. Kalian itu lalai dengan berbangga-banggaan hingga kalian berbuat perbuatan yang nggak masuk akal, sampai kalian ziarah ke kuburan tujuannya adalah untuk menghitung mayit-mayit. Ini Khazraj, ini Khazraj, ini Khazraj, ini dari kami, ini dari kami, ini dari kamu cuma satu, dari kamu cuma dua ini. Ini yang menjadi tokoh-tokoh di kami. Tuh lihat nih, oh masuk di kuburan pahlawan, fulan. Kalau kamu pahlawannya kan cuma 2 dan 3 orang. Kalau kita kan lebih banyak, nah, begitu. Mereka berbangga-banggaan sampai melakukan perbuatan tersebut. Namun nisbatnya ini kepada mereka, isnadnya tidak bisa untuk dipegang kuat gitu ya, dhaif maksudnya. Ya, riwayat ini adalah riwayat yang dhaifah. Tapi masyhur, dhaif tetapi dikenal gitu, masyhur ya. Wallahu taala a'lam. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah, termasuk diantaranya adalah itu alasannya. Dulu itu perbuatannya Quraisy begitu, itu dikenal itu katanya. Makanya surat At-Takatsur ini sebetulnya surat Makkiyah. Wallahu taala a'lam. Baik. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian menziarahi kubur. Tetapi nanti akan ada tafsiran yang berikutnya, insyaallah akan kita ulang lagi. Baik. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian nantinya bakal tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, sekali lagi kalian nantinya bakal tahu sendiri. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya. Sekali-kali tidak, andai kalian nantinya telah mengetahui hakikat ini dengan pengetahuan yang menyebabkan keyakinan. Maksudnya ilmu yakin itu pengetahuan yang bisa informasi atau suatu kejadian yang bisa menyebabkan keyakinan hati, di mana kita percaya penuh dengan apa yang kita dapati dari informasi itu. Ya. Apa itu? Lataramunnal jahim. Betul-betul kalian akan melihat api yang menyala-nyala, maksudnya neraka. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, diancamkan oleh Allah terhadap orang-orang yang repot dalam hidupnya dengan takasur, sampai berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal. Kalau sampai itu menjadi kesibukan kalian dalam kehidupan dunia kalian, padahal kalian diciptakan untuk ingat kepada Allah, tapi justru kalian lalai dari Allah. Kalian diciptakan untuk kembali kepada akhirat kalian dan kalian harus sukses di akhirat, tapi justru di dalam kehidupan dunia kalian malah sibuk dengan dunianya.
bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan, sehingga tidak lagi kalian mengingat akhirat kalian, apalagi untuk bekerja untuk kesuksesan akhirat. Kalian bakal tahu, sekali lagi bakal tahu, dan bahkan kalian akan tahu dengan pengetahuan yang meyakinkan. Apa yang kalian tahu? Kalian bakal ketemu dengan api yang menyala-nyala. Kalian bakal menemui api yang menyala-nyala. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Lalu setelah kalian melihat, setelah kalian mengetahui bahwasanya nanti kalian akan melihat api neraka, kalian bakal melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri dengan jelas. Sesuatu itu kalau sudah sesuatu kalau sampai kepada kita informasinya lewat pendengaran, itu bisa dipercayai 100%, bisa diragukan, dan bisa ditolak. Tetapi kalau informasi sudah datang dengan nyata, bisa dilihat dengan mata kepala, maka bisa diterima, maka bisa diterima, bisa diterima. Kecuali zaman ini banyak hoax. Ya. Kalau sudah dilihat sesuatu yang sesuatu perkara yang real dengan kedua mata seperti apa adanya, nah ini nggak bisa untuk didustakan oleh siapapun juga. Ini bukan lagi gambar buatan, tetapi sesuatu real yang dilihat oleh kedua pandangan mata, nggak bisa untuk didustakan. Informasinya bukan hanya didengar oleh telinga, tetapi sudah disaksikan oleh kedua mata bahwasanya api yang menyala-nyala itu betul-betul ada, betul-betul ada. Dan bahwasanya api yang dahulu Allah sudah mengingatkan kita bahwasanya ini ada dan akan menjadi ancaman dari kita, dan kita tidak akan bisa selamat dari api itu kecuali dengan ingat kepada Allah, ingat dengan akhirat, dan beramal dengan akhirat. Berhubung kemudian mereka justru malah repot dengan bermegah-megahan, akhirnya lupa Tuhan, lupa akhirat, imbasnya tidak beramal untuk akhirat, mati tunggak sana, tunggak sini, tidak mempunyai bekal apapun juga. Akhirnya alamatnya ke neraka. Akhirnya alamatnya ke neraka, dan arahnya ke neraka. Neraka dulu sudah pernah kita dikabari akan adanya neraka itu. Ketika mati, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, neraka yang dulu kami telah mengabarkan kepada Anda, sekarang Anda melihatnya. Begitu kiamat, digiring oleh para malaikat dan diarahkan kepada api neraka. Api neraka itu ada di hadapan mata. Bahkan sebagian riwayat menyebut, dan ini insya Allah sahihah, Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menarik jahanam. Neraka jahanam itu akan datang, akan digeret dan diseret, mempunyai 1000 mempunyai 10.000 maaf 70.000, mempunyai 70.000 zimam, kendali, 70.000 kendali yang sangat besar dan sangat sesuatu yang nggak bisa untuk tergambarkan oleh benak manusiawi di sini. Ya, orang kalau menggeret sesuatu yang besar itu kan ada bukan talinya, tempat gandolannya talinya itu loh, gagang. Ya sudah, apa saja lah pokoknya bentuknya. Kalau begini bentuknya gagang, tapi kalau bentuknya panjang ya nggak tahu, bukan gagang gitu. Pokoknya ada gandolannya itu. Untuk narik ada 70.000, dan masing-masing itu akan digeret oleh 70.000 para malaikat. Datang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, diseret-seret, dihadapkan oleh orang-orang tertentu dari ahli neraka. Kalau sudah melihat yang seperti itu, sudah nggak akan lagi bisa memungkiri. Akhirnya cuma tinggal Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tuhan, tolong kembalikan saya ke dunia sejenak saja, semoga saya bisa beramal soleh, semoga saya bisa mengisi kehidupan saya, sisa-sisa kehidupan saya nantinya dengan amal-amal yang soleh.
Maksudnya tidak lagi berfoya-foya, tidak lagi bermegah-megahan, tidak lagi sibuk dengan dunia saya. Enggak. Berikan saya kesempatan untuk kembali. Saya janji, saya sumpah bakal menggunakan sisa waktu saya untuk amal soleh semuanya. Itu menungso manusia. Janji seperti itu. Rabbirji'u. Tuhan kembalikan saya ke dunia. Mudah-mudahan saya bisa mengisi sisa-sisa kehidupan saya dengan amal-amal yang soleh dan yang baik. Kira-kira sumpah apa enggak? Sumpah. Sumpah dia. Di ayat-ayat yang lain diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah hanya sejenak saja, cuma untuk beramal soleh. Rakelingan, enggak ingat dulu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kurang apa coba? Kurang apa? Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebut a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina sanah. Allah sudah mencabut uzur atas seorang hamba yang dipanjangkan oleh umurnya hingga mencapai 60 tahun. Jangan lagi cari-cari alasan 60 tahun kok bilang kurang. Kurang apa? Oh, kurang ajar. Iya. Kurang apa lagi? Sudah 60 tahun. Bahkan bonusnya sekarang sampai muluk-muluk. 70 tahun aja masih pakai jeans. 70 tahun aja ibu-ibu masih aduh, ya. Tujuannya cuma satu, apa? Alhaakumut takatsur, enggak lebih dari itu. Itu filsafahnya itu. Cerita dunia ini banyak sekali ragamnya, bermacam-macam. Intinya cuma satu. Apa? Takatsur, titik. Ya, cuma satu takatsur saja. Ya, coba habis ini nanti kita mikir-mikir lagi takatsur kita dengan dunia itu apa saja. Ya. Maksudnya terjadi atau tidak gitu loh. Takatsur kita itu terjadi atau tidak pada diri kita. Ya. Baik. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, terakhirnya tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan kelak di akhirat kalian benar-benar akan dipertanggungjawabkan oleh Allah tentang titipan-titipan nikmatnya kepada kalian. Makanya Rasulullah SAW juga menyebut di hadis yang lain, kaki anak Adam, kedua kaki anak Adam kelak di hari kiamat tidak akan bisa mampu bergeser, pindah pergi ke arah surga, atau naudzubillah pindah pergi ke arah neraka, sampai dia dipertanggungjawabkan tentang 4 perkara. 1, umurnya buat apa? 2, masa mudanya buat apa? 3, ilmunya apakah diamalkan atau tidak? 4, 2 pertanyaan, hartanya dari mana didapati dan kemana dibelanjakan. Dari mana harta kamu dapatkan dan kemana kamu membelanjakan hartamu? Apakah kamu mencari harta itu dari jalur-jalur yang halal atau yang syubhat, bahkan yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Kemana kamu membelanjakan hartanya setelah itu? Apakah untuk perkara-perkara yang bermanfaat dan baik, untuk investasi-investasi dan pengembangan kebaikan dirimu di akhirat, atau sebaliknya? Nasallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan menggolongkan kita semuanya dari golongan orang-orang yang sukses. Allahumma amin. Allahumma amin. Baik. Inilah surat At-Takatsur dan jumlah ayatnya 8 ya. Peringatan bagi kita semuanya tentang tujuan utama kejadian kita di muka bumi ini dan arah kemana kita harus pergi, dan kabar kepada kita, sekaligus kabar kepada kita tentang realita tentang realita yang ada dari personel umat Muhammad SAW, yang muslim-muslim saja, yaitu realnya mereka adalah tersibukkan dengan urusan dunianya.
lupa tentang akhiratnya atau hanya minim memikirkan urusan akhiratnya, sedangkan kebanyakan kehidupannya hanya digunakan untuk berlomba-lomba mengumpulkan dunia saja. Ya, sekali lagi ya, ini kita bukan nggak tahu tentang ini, kita semua belum. Jadi yang mengkaji ini dan yang mengaji ini itu sudah tahu. Bahkan yang tidak mengaji, yang tidak mengkaji pun insya Allah sudah tahu tentang hakikat ini. Tetapi ya beginilah manusia. Diperingatkan atau enggak diperingatkan, banyak yang lupa. Atau diperingatkan atau tidak diperingatkan, tetap saja lupa. Tetap saja kemudian menabrak. Dan memang manusia, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu seperti itu. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabat dan mengeluh kepada beliau, ya Rasulullah, kalau kami itu duduk bersama Anda, bersama baginda, kami ingat akhirat, kami ingat Tuhan, kami ingat amal-amal soleh dan lain sebagainya. Namun ketika kami sudah pulang, repot dengan istri-istri kami, keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, seolah-olah kami lupa ya Rasulullah. Lah kata Rasulullah SAW, ya sesaat untuk ini, sesaat untuk itu. Kalau kemudian Anda itu hidup terus baik-baik melulu, niscaya akan turun para malaikat Allah, tujuannya cuma satu, apa? Salim sama Anda dan nyium telapak tangan Anda, menciumi tangan Anda. Kenapa? Mereka respect kepada Anda. Kok iso manusia kok bisa istiqomah amal soleh melulu, padahal dia punya hawa nafsu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diserang selalu oleh iblis dan para tentaranya iblis, baik dengan serangan-serangan batiniah yang di dalam hati, dengan waswasah dan macam-macam, maupun dengan serangan-serangan luar. Iya, dengan cobaan-cobaan luar itu coba jangan lihat, ujian dan cobaan melulu, pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, apalagi di luar rumah, apalagi di daerah-daerah tertentu, apalagi di negara-negara kafir. Nasallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya keperluan, punya kebutuhan harus ke sana gitu ya. Waduh, cobaan tok isinya. Maksudnya cobaan keimanan. Cobaan keimanan. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia memang harusnya seperti itu. Bahkan dalam hadis yang lain, andai kata kalian itu tidak lagi berbuat dosa, niscaya kalian akan dihapus oleh Allah wujudnya. Kalian akan dihapus oleh Allah. Wis dirampung nih, wong ora tau dosa, subhanallah. Akan dihapus oleh Allah, dimatikan oleh Allah dan diganti dengan orang-orang yang lain yang berbuat kesalahan dan dosa lalu tobat. Mohon ampun, istighfar kepada Allah, tobat dan memperbaiki diri dan jadi baik setelah jelek, setelah buruk. Iya, karena manusia itu sifatnya seperti itu. Tapi sebutan awal tentunya Rasulullah menyebut andai kata loh ya. Lau annakum Rasulullah SAW menyebut dengan sebutan andai kata. Dan biasanya kalau sebutannya andai kata itu tidak ada realitanya. Maksudnya nggak terjadi, ya, tidak terjadi. Jadi adanya kita itu selalu berbuat dosa, dan yang terbaik di antara kita adalah siapa yang kalau dia jatuh pada dosanya lalu dia menyadari, lalu tobat, istighfar, mohon ampun, lalu memperbaiki amal dan ingat akhirat. Setelah kita lupa, kemudian kita memperbaiki diri. Dan kadang-kadang sebagian dosa yang terjadi dari seorang hamba itu bisa mendatangkan suatu manfaat-manfaat yang berguna, kadang buat dirinya sendiri, bahkan berguna juga buat orang yang lain. Kesalahan orang-orang mukmin, dosa-dosa orang-orang mukmin itu kadang-kadang jadi pelajaran, satu buat dirinya sendiri dan bahkan menjadi cambukan. Tadinya sebelum menjadi orang yang mukmin yang baik, pengalaman sekali dengan yang namanya kejelekan dan dosa. Tidak ada kesalahan dan dosa-dosa kecuali sudah dilewati oleh orang tersebut. Bahkan sudah pengalaman. Seperti Fudail bin Iyad namanya. Fudail bin Iyad rahimahullah. Salah seorang dari ulama tabi'in yang menjadi imam
di Masjidil Haram. Itu kira-kira kalau imam di Masjidil Haram zaman dulu loh ya, bukan zaman ini. Kalau zaman ini mungkin ada yang disetel, ada yang di ini kan, ada yang di itu kan. Ayo nggak boleh gini, harus begini, harus begitu. Sedang zaman dulu tidak akan mungkin jadi imam di zaman tabi'in, kecuali memang orang-orang yang pantas dan cocok untuk jadi imam. Alim. Fudail bin Iyad itu salah satu dari imam-imam yang ada, orang yang dijadikan pimpinan gitu ya, dan alim yang menjadi rujukan pada waktu itu, saat itu. Sejarahnya sebelum beliau menjadi imam itu dulu dia adalah menjadi perampok dan pelaku perbuatan-perbuatan kriminal dan kejahatan dan kejelekan yang luar biasa. Pengalaman dengan itu semuanya, pengalaman. Sangat tahu dia seluk-beluknya perbuatan-perbuatan kejahatan ya. Sampai pada suatu hari Allah mentakdirkan bagi beliau suatu kejadian, yaitu beliau memanjat rumah seseorang yang rencana mau dicuri oleh dia. Di akhir malam tiba-tiba di sana beliau mendengar ada orang yang sedang membaca firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum datang waktunya bagi mereka orang-orang yang beriman untuk kemudian mereka itu khusyuk hatinya kepada khusyuk hatinya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kebenaran-kebenaran yang ada ini. Maksudnya dari wahyu-wahyunya Allah. Kapan lagi kamu itu mau khusyuk? Kapan lagi kamu itu mau menerima peringatan-peringatan Al-Qur'an, sunnah Nabi, wahyu-wahyu Allah? Kalau nggak sekarang tuh kapan? Ini perampok ikhlas itu ya begini nih ya. Perampok yang masih berada di jalur apa namanya itu, di jalur fitrah ya, masih berada di jalur fitrah. Yang ada sekarang zaman kita itu ya Allah, nggak tahu itu fitrah apa ini, walik-walik fitrahnya ya. Baik, jadi sebagian kesalahan dosa itu menjadi cambukan dan pemicu bagi pelakunya. Di antaranya Al-Fudail ini, dia sangat sangat sedih dan menyesali perbuatan-perbuatan yang lalu, dan perbuatan yang lalu itu betul-betul menjadi cambukan bagi beliau untuk tobat, untuk mempelajari agama Allah, dan untuk memperbaiki dirinya sehingga sampai kepada suatu martabat dan derajat seperti yang saya katakan kepada Anda tadi. Dia menjadi pimpinan termasuk jadi pimpinan yang terbesar waktu itu di Makkah waktu itu ya, di zaman tersebut. Wallahu taala alam ya. Baik, kembali Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini alhaakumut takatsur, sekali lagi bahwasanya bermegah-megah, bermewah-mewah betul-betul telah melalaikan kita atau kebanyakan kita dari tujuan utama kejadian kita, yaitu mengabdi kepada Allah dan berupaya untuk sukses di akhirat. Dan ini harus diakui oleh kita semuanya ya. Cuma berapa kadar lalai kita terhadap akhirat itu yang harus dikendalikan ya. Nah, kita terus terang nggak bisa untuk memastikan kalau diri kita itu lepas dari lalai dari akhirat, bermegah-megah, bermewah-mewah, dan memang sudah menjadi fitrahnya manusia atau menjadi karakternya manusia cinta dengan harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap harta kecintaannya betul-betul kuat, kecintaannya dan kecondongannya betul-betul kuat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut bahwasanya kita punya sifat bawaan seperti itu. Coba siapa tahu di antara kita yang tidak mau harta? Siapa di antara kita yang tidak mau kepemilikannya bertambah? Rumahnya jadi lebih baik, itu mosok nggak mau. Kendaraannya jadi lebih bagus, mosok nggak mau. Rekeningnya jadi tambah gendut, mosok nggak mau. Mosok nggak mau. Halal itu, harta halal ya. Kalau harta yang haram mungkin masih ada yang mikir-mikir. Bahkan sebagian mereka nggak apa-apa deh haram-haram, tapi kan setelah itu kita barengi dengan tobat.
dengan tobat. Kenapa? Kecenderungan cinta kepada dunia itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Iya. Dan itu enggak sedikit lagi yang berbicara begitu, itu enggak sedikit. Wallahu taala alam. Alhaakumut takatsur. Dan ini akan terus wujud pada manusia kalau kemudian dia tidak waspada dengan hal itu dan tidak mau untuk berusaha dan berupaya memperbaiki dirinya. Karakter dan sifat itu akan terus wujud pada dirinya dan bisa membahayakan dirinya. Kenapa? Dia bakal terus-terusan seperti itu sampai kepada batas terakhirnya apa? Zurtumul maqabir. Tafsiran yang kedua untuk zurtumul maqabir, dan ini yang lebih tepat insyaallah, yaitu kematian. Bermegah-megah, bermewah-mewah, lupa akhirat dan sibuk dengan dunia akan menjadi karakter dan kebiasaan bagi kalian, dan itu terus akan bersambung pada diri kalian sampai kalian mati. Ya, kan gampang. Sampai kalian mati, sampai kalian wafat, kembali kepada Tuhan dan masuk ke dalam kuburan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut zurtum al-maqabir. Dari kata-kata zara yazuru artinya berziarah. Sampai kalian ziarah kubur, dan yang dimaksud ziarah kubur di sini bukan ziarah kubur ketika kita hidup untuk kita melakukannya sebagai bentuk ibadah, tidak. Bukan, tetapi kalian bakal ziarah, masuk ke kubur, diusung dan dikebumikan, masuk di dalam tanahnya lalu dikubur dan ditinggal sudah. Dan hal yang seperti itu bukan maksudnya kematian itu bukan akhir putaran loh ya, bukan akhir putaran kehidupan, tidak. Ya, kalau mau ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan ini berakhir dan endingnya pada kematian, oke lah kalau itu yang dimaksud. Tetapi orang Muslim nggak meyakini itu. Yang diyakini oleh seorang Muslim, siapapun yang mati telah pindah dari kehidupan dunia masuk ke alam bako, masuk ke alam bako. Apa bako? Baka. Anda kan menyebutnya baka, kita menyebutnya alam baka. Itu maksudnya alam bako. Apa alam bako? Alam yang akan terus bersambung, tidak ada lagi putus-putusnya. Meskipun seorang hamba itu kalau meninggal dunia, wafat, ya, lalu dikebumikan, yang terjadi kehidupannya dia di alam kubur itu adalah kehidupan barzakh. Tetapi kehidupan barzakh itu merupakan gerbangnya akhirat. Dan siapa yang sudah masuk barzakh ora iso mulih meneh gitu, nggak bisa lagi kembali ke dunia, Allahumma kecuali sebentar, dan dia bakal balik lagi masuk ke dalam kuburan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, kepada tanah kalian akan kembali, dan dari tanah itu juga kami akan bangkitkan kalian, ya, akan bangkitkan kalian. Itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan berubah. Baik, karena waktunya sudah habis, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang terbaik bagi kita, mengarahkan kita semuanya kepada arah-arah yang diridhoinya, memberikan taufik kepada kita untuk selalu melangkah pada jalan-jalan yang syar'i, dan memberikan taufik kepada kita nantinya untuk kita wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dengan husnul khatimah. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar Allah menjauhkan dari kita semuanya dan kaum muslimin takdir-takdir yang buruk. Dan siapapun di antara kita yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang buruk, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan menyelamatkan mereka, termasuk saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bagi mereka cobaan-cobaan dan balak-balak mereka, dan menguatkan mereka dalam memerangi musuhnya dan memenangkan mereka. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.